Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rawandi. Di sini saya akan kembali mempresentasikan beberapa materi dalam mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pembimbing ibu kita, Ibu Hayatul Mursyidah. Adapun materi yang akan saya sampaikan ialah yang pertama selling skill, yang kedua customer service, yang ketiga service excellence, dan yang keempat making money with hot money. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi hari ini. Yang pertama, saya akan membahas selling skill. Selling skill adalah kemampuan seseorang untuk menjual sesuatu barang atau jasa. Semua orang pasti ingin menjadi penjual yang sukses, akan tetapi tidak semua penjual tahu bagaimana caranya. Untuk menjadi seseorang penjual yang sukses, ada beberapa hal yang harus dimiliki, yaitu salah satunya talent atau disebut dengan bakat. Bakat yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan pembawaan dari lahir, yang mana merupakan potensi atau modal dasar bagi seseorang untuk menjadi penjual yang sukses. Orang yang sudah memiliki bakat sebagai penjual bisa kita lihat dari beberapa karakter. Misalnya, bertanggung jawab, sopan, mudah bergaul, cerdas, disiplin, tekun, jujur, rajin, ulet, kreatif, berkomitmen, dan lain-lain. Dengan karakter yang telah saya sebutkan, kesempatan seseorang untuk menjadi seorang yang sukses bukan hanya sebagai penjual sangatlah besar, terlepas dari apakah orang tersebut bisa memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Talenta tidak hanya diperlukan bagi seseorang yang ingin menjadi penjual yang sukses saja, akan tetapi dibutuhkan bagi semua orang dalam segala aspek pekerjaan. Melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan talenta akan mempermudah mencapai kesuksesan, karena seseorang dapat melakukan pekerjaannya secara maksimal. Yang kedua, kita akan membahas customer service. Customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang ditunjukkan untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Customer service memegang peranan sangat penting sebagai ujung tombak perusahaan dalam menghadapi pelanggan. Petugas customer service pada prinsipnya semua atau seluruh pegawai mulai dari cleaning service sampai direktur utama. Fungsi dan tugas customer service adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai resepsionis. Yang kedua, sebagai deskman. Yang ketiga, sebagai salesman. Yang keempat, sebagai customer relation office. Yang kelima, sebagai komunikator. Dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami dan dimengerti seorang customer service adalah yang pertama, berpakaian dan berpenampilan. Yang kedua, percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyum. Yang ketiga, menyapa dengan lembut. Yang keempat, tenang, sopan, hormat, dan tekun. Yang kelima, cara berbicara. Yang keenam, selalu bergairah. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong pembicaraan. Yang kedelapan, mampu meyakini pelanggan. Yang kesembilan, jika tidak sanggup, usahakan meminta bantuan. Yang kesepuluh, bila belum dapat melayani, beritahu kapan akan dilayani. Sedangkan berikut ini sifat-sifat pelanggan yang harus dikenal oleh customer service. Yang pertama, pelanggan dianggap sebagai raja. Yang kedua, mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya. Yang ketiga, tidak mau didebat dan tidak mau disanjung. Yang keempat, pelanggan mau diperhatikan. Kita masuki pembahasan yang ketiga, yaitu service excellence. Menurut Kamus Inggris Indonesia, service artinya adalah jasa, layanan. Sedangkan excellent adalah unggul, baik, dan prima. Pelayanan prima ialah kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hal pelayanan. Pelayanan prima atau service excellent adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, berdasarkan prosedur pelayanan. Secara sederhana, pelayanan prima atau service excellent
adalah suatu pelayanan yang terbaik dan memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Kita masuki pembahasan yang terakhir atau yang keempat, making money with hot money. Making money with hot money merupakan salah satu istilah yang cukup sering diucapkan beberapa tahun terakhir. Selain meraup dolar online, bisnis online, dan lain-lain, istilah ini memiliki arti bahwa mencari uang tanpa uang dan bisa mempunyai makna membuka usaha tanpa modal. Walaupun begitu, setiap usaha pasti menggunakan modal. Tapi dalam konteks ini kita menggunakan modal, terutama finansial yang minim, untuk meraih keuntungan yang besar. Bila dilihat sebelah mata, memang mustahil dan terlihat tidak wajar dari kacamata bisnis secara global. Namun, di making money with hot money, ini bekerja secara normal, namun dengan trik dan langkah kerja yang di atas normal. Salah satu cara untuk mendapatkan uang tanpa modal yaitu dengan bekerja. Dengan bekerja pada orang lain, kita tidak perlu mengeluarkan modal yang berupa finansial, namun kita cukup mengeluarkan tenaga dan pikiran saja. Dan pada akhir bulan, kita bisa mendapatkan uang dari hasil keringat dan jasa keras. Cara ini bisa dilakukan di mana saja dan bagaimana saja, baik di kota besar, kota kecamatan, maupun di pedesaan. Dari seorang tukang sapu, cuci piring, maupun menjadi seorang manajer dari sebuah perusahaan. Terus, bagaimana realisasi making money with money? Dalam dunia usaha, salah satu bidang yang memungkinkan menggunakan modal finansial yang paling minim, bahkan tak mengeluarkan uang adalah distributor. Karena menjadi distributor memerlukan modal utama yaitu public relation. Hal ini seperti kendaraan. Alat komunikasi hanyalah sebuah kualitas untuk mempercepat dan memperlancar dari usaha tersebut. Usaha yang mudah dalam menjadi distributor yaitu menjadi distributor makanan kecil dan makanan ringan atau snack, misalnya roti, keripik, potato, makaroni, dan lain-lain. Hal ini bisa dilakukan oleh siapa saja, entah itu mahasiswa maupun anak SD, dan dapat dilakukan di mana saja kita berada. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sajikan. Apabila ada kesalahan dalam presentasi saya ini, mohon dimaafkan dan diberi saran atau masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.